Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa deg-degan? Entah itu sebelum ujian, atau saat akan berbicara dengan orang yang disukai. Itu adalah kecemasan normal, yang membantu kita bersiap dengan lebih baik. Seperti sinyal kecil dari otak, untuk tetap fokus. Namun, jika kecemasan itu muncul terus-menerus tanpa alasan yang jelas, sulit dikendalikan, hingga mengganggu pernafasan, membuat badan pegal, atau gelisah setiap malam. Itu bisa menjadi tanda Generalized Anxiety Disorders atau GAD. Tenang saja, jangan langsung menyimpulkan diri sendiri. Jika kamu atau temanmu mengalami hal ini, segera hubungi psikolog atau psikiater terdekat. Mari kita pahami lebih dalam. Bayangkan rasa takut fear seperti saat dikejar hewan buas. Ancaman nyata tepat di depan mata, sehingga kita lari secepat mungkin. Sementara kecemasan anxiety muncul dari pikiran tentang bahaya di masa depan yang belum pasti. Seperti, bagaimana jika presentasi besok gagal? Teman-teman akan menertawakanku. Sungguh menarik, otak kita memang dirancang untuk berpikir berlebih sejak zaman purba, agar selamat dari bahaya. Tapi kini sering terganggu oleh hal-hal like di media sosial yang tidak naik. Sekarang, mari kita jelajahi otakmu. Ada dua bagian utama. Amigdala, seperti penjaga gerbang berbentuk almond yang selalu memindai ancaman, dan prefrontal cortex atau PVC di bagian dahi yang bertugas memverifikasi apakah ancaman itu nyata. Bayangkan mereka seperti dua penjaga mercusuar. Amigdala berteriak, "Bahaya!" Lalu PVC menenangkan, "Ini hanya bayangan saja." Pada GAD, kerjasama mereka terganggu. Amigdala menjadi terlalu sensitif, seperti alarm yang berbunyi terus-menerus meski tidak ada ancaman. PVC kurang efektif menanggapi, sehingga kecemasan bertahan minimal 6 bulan. Gejalanya mencakupi sulit tidur, mata lelah seperti setelah bergadang, nyeri otot yang tegang, perut tidak nyaman, atau jantung yang berdegup kencang tanpa alasan. Ini tentu berbeda dari kecemasan biasanya, karena tingkat ancamannya tidak sebanding atau bahkan tidak ada sama sekali. Mari kita dengar kisah Rina, remaja 15 tahun. Dahulu Rina khawatir dikucilkan. Saat Rina membuka TikTok dan melihat teman-temannya liburan mewah, ia berpikir, "Aku kurang hebat, tidak ada yang menyukaiku." Media sosial pun memperburuk GAD Rina. Dengan rasa kesepian, malu, atau takut ketinggalan, atau FOMO yang sulit dikendalikan oleh Rina. Dari sisi neuroscience, zat kimia otak tidak seimbang. GABA penenang berkurang, serotonin kebahagiaan menurun, noradrenalin berlebih. Ini mengaktifkan sumbu APA, poros stres yang membanjiri kortisol, membuat otak lelah berkepanjangan. Kabar baiknya, otak kita plastis dan bisa dilatih kembali. Terapi CBT, latihan mindfulness, atau bantuan medis dari dokter dapat mengembalikan keseimbangan itu. Ingat, orang dengan GAD bukan lemah atau mencari perhatian. Bayangkan berkata pada tunanetra, "Coba lihat saja." Itu tidak adil. Berikanlah validasi atau paham kamu sedang kesulitan. Yuk kita berbicara bersama. Dukungan sederhana membuat dunia lebih nyaman. Mulai hari ini, matikan notifikasi media sosial 1 jam sehari, berjalan pagi, atau curhat dengan sahabat terpercaya. Lindungi kesehatan mentalmu dan generasi kita. Like, share, dan subscribe untuk konten neuroscience seru lainnya. Tulis topik apa yang ingin kalian pelajari di komentar ya. Tetap kuat teman-teman.